Jadi proses cari kerja itu di Jepang itu biasanya udah dimulai dari tahun ketiga. Jadi perusahaan-perusahaan di Jepang itu udah Hmm. mulai membuka pintu pendaftaran itu Hmm. mulai pas mahasiswa itu tahun ketiga gitu. Jadi mereka udah mulai buka. Hmm. Nah di situ biasanya tiap-tiap kampus itu Hmm. punya apa ya kayak job center. Oke. Ya, Oh, setiap kampus ada di sana ya? Disediakan job ada job centernya. center. Oh. Jadi di job center itu lo bisa latihan wawancara, terus Hmm. wawancara itu mannernya seperti apa sih itu juga bisa dipelajari di job center. Hmm. Terus perusahaan mana yang buka seminar, apa yang buka pendaftaran itu juga mereka punya semua datanya, jadi bisa nanya di situ. Oke. Terus ini karena gue mahasiswa asing ada beberapa misalnya yang nih perusahaan ini banyak terima mahasiswa asing nih apa itu juga bisa dicari di job center. Oh, oke. Jadi sebetulnya maksud gue dibandingin yang di sini gitu ya, apalagi universitas yang di Indonesia itu kan juga kan nggak semua universitas kan punya job center ya, kecuali beberapa universitas gede itu kayak misalnya contoh kayak BINUS, kayak Tarki gitu mungkin punya gitu ya. Cuma kan nggak semua tuh punya gitu. Nah untuk job center ini berarti kita bisa ke sana tuh apply gratis gitu nggak ya di kampus? Gratis. Iya, untuk mahasiswa gratis, mahasiswa kampus gratis. Terus nggak cuman itu sih. Jadi misalnya ada perusahaan itu biasanya mereka ada yang langsung ke kampus gitu. Mereka langsung memperkenalkan diri ke kampus juga ada. Memperkenalkan diri, oh ini saya buka pendaftaran nih, ada yang kira-kira berminat nggak? Itu langsung datang ke kampus, langsung berbicara di depan mahasiswa juga ada. Jadi mereka buka seminar di kampus, terus ya udah kita menghadiri seminar. Habis itu kalau kita mau ikut ke step selanjutnya, misalnya ke wawancara, ya udah kita tinggal daftar di kampus, bisa juga. Oke. Nah yang lo lakukan prosesnya kayak gitu? Ya prosesnya ada yang seperti itu. Tapi kalau gua sih waktu itu kebanyakan gua tapi nggak ngandelin dari kampus aja. Jadi gua juga ikut dari beberapa headhunter yang ada di Jepang. Mereka kadang ada melakukan seminar, melakukan pameran gitu. Gue datang sambil datang ke stand perusahaan satu-satu di pameran itu, terus gue dengerin penjelasan tentang perusahaan mereka. Habis itu kalau gue berminat, ya gue daftar untuk ke tes selanjutnya. Tapi kalau misalnya kira-kira ini kurang sreg atau gimana gitu, ya udah nggak lewat gitu. Nah, lo melakukan berapa kali wawancara gitu sampai akhirnya lo keterima gitu nggak? Kalau gua ya pernah terus ke kendala kedua gua juga waktu itu ya, karena gua ya terus terang gua mahasiswa asing, jadi kalau dibandingin dengan mahasiswa Jepang ya mahasiswa Jepang mungkin masalah biaya mereka lebih kuat ya daripada gua gitu loh. Jadi gua juga nggak banyak menghadiri seminar-seminar dari tiap perusahaan, jadi ya kira-kira perusahaan mana ya gue analisis perusahaan mana yang bisa kira-kira gue tembus gitu ya. Kalau ini misalnya bisa, ya udah gue datengin yang bisa aja. Jadi yang untuk yang kira-kira jauh atau makan biaya lebih banyak, kayaknya waktu itu sih gue nggak datang. Jadi untuk mendatengin ke seminar itu juga bayar gitu artinya? Bukannya bayar, tapi biaya transportasi. Oke. Tapi banyak yang nggak tahu ya bahwa ternyata sebetulnya transportasi itu mahal ya di Jepang ya? Ya mahal, tapi ya itulah ya kalau dibandingin Indonesia, khususnya untuk ketepatan waktu ya, ya Jepang ya benar-benar luar biasa lah. Jadi sepadan dengan apa yang kita bayar, kita juga nyampe tempat tujuan juga tepat waktu. Berarti total lo ada berapa kali wawancara berarti nggak di situ nggak? Mungkin ya 3-5 perusahaan kali ya. 3-5 perusahaan, dan perusahaan keberapa yang nerima lo tuh dari 5 wawancara? Yang ketiga. Terus sebelum kita lanjut ke masalah pekerjaan, nah sekarang yang gue pengen tanya mengenai kehidupan sosial di antara mahasiswa Jepang gitu nggak? Nah biasanya kan kalau kita kan tahu sendiri kan kayak nongkrong, mungkin jalan apa gitu. Nah kalau di Jepang itu kehidupan sosial antara mahasiswa tuh kayak gimana sih nggak? Apa yang dilakuin? Misalnya ngobrolin apa? Terus bagaimana cara nongkrongnya gitu? Kayak gimana tuh nggak? Kalau bicara ngobrol ya sama sih ya, mungkin ya sama di Indonesia ya.
entah ya mungkin masalah kehidupan pribadi atau masalah misalnya kerja part time di mana, terus masalah cari kerja juga mereka juga banyak, terus masalah masalah di kampus, masalah kuliah, masalah ya hampir sama lah pokoknya sama anak-anak kuliah di Indonesia. Oke. Nah biasanya tuh mereka tuh misalnya buat mengentertain diri sendiri tuh ngapain gitu ya? Ya kalau kita kan nggak jauh-jauh ya paling nge-mall ngapain gitu ya. Kalau di sana tuh gimana nggak? Kalau di sana ya terus terang kalau misal kalau gue lihat sih ya mereka jalan-jalan seperti biasa yang nge-mall tapi yang kalau misalnya jangan salah juga soalnya mahasiswa Jepang yang kuliah dengan biaya terbatas itu juga banyak juga. Oke. Banyak. Oke. Jadi mereka ya misalnya mereka dibayarin kuliah nih sama orang tuanya tapi untuk kehidupan ya mereka tetap harus nyari seperti gua gitu nyari dengan kerja sendiri juga itu banyak. Jadi ya otomatis paling mereka misalnya ikut organisasi di kampus pun ya ikut organisasi, habis itu selesai mereka langsung pulang, entah mereka habis itu ya kerja apa gimana. Oke. Jadi orang Jepang itu ya gimana ya, kalau untuk waktu nongkrong ya mereka juga karena mereka punya kesibukan sendiri, jadi kita juga nggak seenaknya bisa janjian dengan mereka gitu. Oke, nah itu yang menurutku juga agak unik ya, maksud gue even orang Jepang tuh kan udah sibuk semenjak mereka tuh belajar gitu, sekolah gitu ya, sampai akhirnya keterusan ke tempat kerja gitu ya. Jadi even buat janjian pun kita harus nentuin jadwal gitu ya. Ya untuk janjian ya paling nggak 1 bulan sebelumnya harus. 1 bulan sebelumnya nggak? Ya misalnya nih kita yuk kumpul yuk tuh, lu hari ini kosong apa enggak, itu nunggu balasan satu-satu bisa apa enggak, nih ada satu orang yang nggak bisa ntar dicari lagi tanggal lagi gitu. Wah gila. Nggak bisa seenaknya kayak di Indonesia habis kerja, habis kuliah gitu kita bisa nongkrong di mana-mana rame. Di Jepang itu ya udah yang rame itu ya paling cuman di tengah kota, begitu masuk ke yang agak pinggiran itu yang udah sepi gitu loh, jadi nggak ada orang nongkrong, jarang. Oke. Nah sekarang kalau ngomongin masalah kerja nih nggak, jadi ketika lo terima kerja, lo diterima waktu itu di perusahaan apa nggak? Gua di perusahaan retail, jadi perusahaan gua itu bekerja di perusahaan toko olahraga. Oke. Nah waktu itu lo bertugas sebagai apa nggak di situ nggak? Gua sebagai sales staff. Terus gue juga posisi sebagai international staff. Jadi waktu itu tempat kerja gue itu banyak pemasukan dari customer yang tax free. Jadi untuk supaya lebih terkenal lagi, ya itu kerjaan gue sama beberapa pegawai asing yang lain. Oke, nah kalau dari image kan, kalau image kerja di Jepang tuh kan kayaknya nih orang Jepang kan kerjanya udah kayak nggak punya hidup gitu, maksudnya kerja aja terus gitu kan dari pagi sampai malam gitu. Nah lo sendiri ngalamin hal yang sama nggak? Kayaknya mungkin ya budaya kerja di Jepang sekarang ini pun mungkin udah mulai berubah mungkin ya itu zaman dulu ya zamannya bapak-bapak kita, kakek-kakek kita mungkin masih seperti itu mereka. Tapi sekarang tuh perusahaan Jepang sendiri mulai membiasakan diri dengan budaya anak muda zaman sekarang. Oke. Jadi nggak cuman kerja, tapi misalnya ya hangout juga lebih diperbanyak lagi, kumpul-kumpul dengan atasan, makan-makan bareng rekan kerja gitu lebih diperbanyak lagi. Itu juga banyak yang perusahaan yang menerapkan seperti itu. Oke, termasuk di perusahaan lo itu juga menerapkan hal yang sama kurang lebih kayak gitu ya? Iya, seperti itu. Oke, kalau jam kerja sama nggak, dari jam 8:30 sampai jam 6? Sama ya, 8 jam kerja sama seperti di Indonesia. Tetapi ya bedanya itu kalau kerja di Jepang ya lemburnya lebih banyak. Jadi lemburnya bisa ya 1 jam 2 jam sendiri. Terus belum lagi yang bedanya itu ya nggak tahu juga ya di Indonesia bagaimana budayanya. Tapi di Jepang itu untuk kita pulang lebih dulu daripada atasan itu kayak kita agak risih.
Kalau di sini kan bodo amat, gue pulang aja. Ya karena terus terang atasan itu kalau di Jepang itu ya mereka atasan tuh benar-benar datang paling pagi, pulang paling terakhir. Ya nggak paling terakhir, paling nggak ya bos gue udah mulai siap-siap, gue siap-siap juga lah gitu. Oh gitu. Jadi ngeliat dulu ya. Ini ya. Lihat timing lah, lihat timing. Kalau misalnya lagi timingnya lagi nggak enak ya, gue tetap. Ya. Tapi rata-rata tuh pulang jam berapa sih? Jam berapa malam gitu kira-kira yang menurut lo tuh ya kira-kira kalau jam segini tuh pulang tuh harusnya aman gitu? Ya pulang yang paling aman ya antara jam 10 sampai jam setengah 11 ya. Yang bener lu? Iya. Itu berarti lemburnya lebih dari 2 jam dong? Iya, lebih lemburnya lebih karena apa ya? Menurut gua tuh kerjaan itu jadi nggak cuman di belakang meja aja sih ya. Banyak kerjaan lain yang harus bener-bener lu turun ke lapangan, lu harus ngeliat gitu di Jepang. Kalau gue sih waktu itu karena gue kerja di perusahaan di retail ya gue ngecek stok gitu, karena gue kerja di toko ya gue jadi gue ngecek stok yang gue dalam maintenance gue itu. Jadi gue harus maintain itu stoknya cukup apa enggak untuk beberapa hari selanjutnya. Terus belum lagi ya karena toko, jadi gue juga harus tanggung jawab juga ke kasir. Misalnya ya kayak ibaratnya kayak toko lah, terakhir kita harus tutup kasir juga, itu juga gue mengerjakan itu. Terus ya di toko itu ada yang namanya itu stok oknam itu juga. Oh iya. Ya kayak misalnya stok oknam itu di Jepang itu lebih ketat lagi daripada di Indonesia. Itu benar-benar membutuhkan waktu jam kerja yang lebih lagi gitu. Jadi setiap mau stok oknam itu otomatis lemburan lu semakin banyak gitu. Kalau waktu itu gua. Berarti lo kerja di perusahaan itu kan tadi 5 tahun lo. Selama 5 tahun apa kalau melakukan hal yang sama terus gitu nggak? Yang pertama sih ya dari awal ya semuanya ya dari awal, terus lama-kelamaan ya tadi yang kerjaan untuk memperkenalkan perusahaan gue ke luar negeri itu. Ya gue nggak cuman di toko aja, jadi gue habis itu tahun semakin meningkat gue harus menghadiri training ke kantor pusat. Jadi gue kerja gue nggak cuma di toko aja tapi kerja di kantor pusat juga. Oh oke. Yang lo lakukan apa tuh? Yang lo lakukan apa? Jadi kayak presentasi kayak lo ngapain gitu ya? Terus kayak cara promosinya gimana gitu ya? Ya, terus keadaan di toko gue itu sekarang bagaimana, terus pengunjungnya, terutama gue karena gue orang asing ya, yang harus gue bener-bener gue maintain itu ya adalah pengunjung orang asing gitu. Jadi customer orang asing yang harus kita maintain setiap saat. Itu kira-kira orang asingnya orang asing dari mana nggak ya biasa datang ke tempat lo? Kalau nomor 1 sih masih ya, karena Jepang dekat dengan Cina ya, orang Cina lebih banyak. Terus nomor 2 itu Korea, nomor 3 Taiwan. Tapi yang alhamdulillah ya selama pas gue kerja di situ orang Indonesia juga meningkat. Pertama sih ya yang kebanyakan yang gue dengar dari mereka itu, jadi mereka tuh sebetulnya udah tahu toko gue tuh ada di daerah Shinjuku, itu tokonya toko golf ya, jadi peralatan golf itu mungkin salah satu yang terbesar di dunia itu loh. Apa namanya tokonya? Victoria Golf. Cabang Shinjuku. Di Indonesia ada nggak ya? Victoria Golf. Di Indonesia belum masuk. Jadi kebanyakan kesulitan mereka itu mereka nggak tahu gitu loh sulit. Karena sulit berbahasa Jepang itu, nggak tahu sama sekali tentang bahasa Jepang. Jadi mereka tuh agak-agak misalnya mau nyari barang apa-apa kalau nggak ada yang bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu susah. Tapi begitu ya bukannya gue juga gimana ya, tapi alhamdulillah begitu gue masuk ya mereka tertolong. Jadi dari satu customer terus merembet lagi ke customer lain, lama-kelamaan itu tambah banyak. Oh, good dong ya.
Dan apa namanya, kayak berarti lu dikasih target penjualan juga di situ gitu ya? Target ada, terus yang barang yang gue maintenance itu ya paling enggak setiap minggu itu memenuhi target apa enggak, itu sih. Yang kadang-kadang kalau kita nggak mau memenuhi target ya atasan orang Jepang gitu lah, ngerti langsung suap gitu kan. Nah itu yang agak-agak paling nggak kita hindarin lah gitu. Tapi Mas sekali dua kali kena semprot lo pasti pernah lo ya? Sekali dua kali ya pernah. Nah sekarang gini, gue pengen ini juga tadi ngomong mengenai bahasa, bener nggak sih memang walaupun udah kerja, bener nggak sih orang Jepang itu memang sangat susah sekali gitu berbahasa asing selain bahasa Jepang gitu? Iya, karena apa ya? Mungkin mereka juga cara mempelajari bahasa Inggris juga mungkin berbeda dengan kita ya. Mereka lebih ke textbook, sedangkan kita kayak mungkin lebih banyak berbicara. Jadi, sebetulnya mereka bisa bahasa Inggris, tapi mereka nggak bisa mengucapkannya gitu. Tapi ya gue juga nggak tahu, tapi ya menurut gue seperti itu. Sebetulnya mereka ya belajar bahasa Inggris ya, mereka udah belajar dari SMP, mungkin mereka udah belajar ya, tapi kenapa mereka nggak bisa berbicara, itu juga menurut gue ya salah satu yang unik lah. Oke. Dan sampai akhirnya kenapa lo harus cabut itu, kenapa nggak dari situ? Cabut itu jadi tahun keempat. Bukan, tahun ketiga gue kuliah itu bokap gue kena stroke. Itu dan akhirnya itu gue juga gimana ya, gue udah tahun ketiga itu udah merupakan tahun yang tersulit lah bagi gue, itu tahun ketiga gue kuliah. Jadi konsentrasi gue agak-agak terbagi antara bokap gue yang sakit dengan gue yang harus menyelesaikan kuliah gitu loh, tinggal sedikit lagi. Terus tapi ya gue pada saat itu mendapatkan kepercayaan dari orang tua gue bahwa ya udah lanjutin aja lah terus gitu. Terus ya udah lanjut sampai akhirnya gue kerja tahun keempat. Bokap gue keadaannya semakin memburuk ya, dan kayaknya udahlah saatnya. Oke. Karena masalah keluarga berarti ya. Iya. Oke. So itu guys, jadi kira-kira cerita pendek ya. Gue rasa sih kalau mau kita ngomongin cerita lebih lanjut juga pasti bakal panjang gitu ya, karena sebetulnya pengalaman 10 tahun ya enggak, gue rasa kalau diceritain dalam waktu kurang lebih 1 jam juga rasanya kurang gitu ya. Karena terlalu banyak hal yang diceritakan. Cuma mungkin yang bisa gue rangkumkan di sini ketika kita sebelum mulai kerja, berarti di masa fase kuliah mulai dari tahun ketiga sampai tahun keempat itu adalah masa-masa krusial kita nyari kerja gitu ya artinya ya. Jadi kita nyari interview, nyari perusahaan yang mau kita masukin, ada proses interview, dan kita juga masuk ke job. Dan gue juga ngerasa job center ini agak penting ya, bahkan nggak cuma buat mahasiswa asing tapi juga buat mahasiswa secara umum, bahwa untuk mempelajari bagaimana tata krama kita tuh melamar dan interview di perusahaan gitu, bener nggak ya? Betul. Oke. Nah jadi mungkin caranya kalau misalnya gue tangkap sedikit berbeda sama di Jepang. Kalau di Indonesia itu kan rata-rata orang nyari kerja itu kan pas sudah lulus kuliah baru nyari kerja gitu. Jadi pas sudah lulus kuliah bingung kan, ini anjir mau ngapain gue gitu kan, kayak gue mau kerja di mana gitu kan. Tapi kalau di Jepang kan tuh enggak ya. Di Jepang itu jadi lo udah termapping sejak tahun ketiga, lo udah mulai mengikuti interview untuk lo mau kerja di mana, karena segitu sistematiknya gitu di sana gitu ya. Jadi dari sirkulasi antara lo dari proses lo belajar sampai lo masuk ke dunia kerja itu ada circle yang harus lo ikutin gitu. Gak kayak di sini yang kadang-kadang gue nganggur dulu lah setahun lah, mau ngapain, gabut dulu gitu kan. Di sini kalau di sana kayaknya enggak gitu. Jadi kalau begini sih ya banyak juga sih mahasiswa jadi yang mahasiswa yang terutama yang teman-teman gue, jadi ya misalnya itu, tapi tergantung ya. Kalau orang tuanya ya dari orang tuanya berkecukupan, mungkin ya mereka nganggur dulu gitu, baru mereka kerja. Dan terus sekarang itu yang di budaya di Jepang itu yang lagi booming adalah venture company ya. Jadi banyak anak-anak muda Jepang tuh yang mereka tuh justru nggak pingin kerja di perusahaan, tapi mereka pingin bikin perusahaan sendiri. Oh, startup company gitu ya? Ya kayak, oke. Jadi itu gimana tuh, Coach? Venture company itu artinya mereka bikin sendiri gitu? Bikin sendiri, entah
Entah mereka sebetulnya nggak cuma startup sih ya, kebanyakan sih dari temen gue ya mungkin ya ada juga yang bisnis kayak restoran, terus bisnis. Sebetulnya di Jepang itu kan mereka itu terkenal tuh pertaniannya di Jepang ya sangat bagus sekali. Banyak itu juga temen gue yang jadi petani juga banyak. Gitu. Jadi sekarang itu nggak melulu mahasiswa Jepang itu nggak berpikir pokoknya gue lulus gue harus kerja di perusahaan ini, perusahaan yang besar gitu, enggak. Enggak. Dulu kan gitu ya dulu ya. Dulu begitu, cuman sekarang itu mereka justru lebih pingin tuh mereka tuh membuat perusahaan sendiri, terus merdeka gitu, mereka bisa ngapain aja seperti itu. Berarti memang ya kurang lebih kalau kayak gitu sih kurang lebih gue rasa di Indonesia juga sama ya, walaupun mungkin ke tingkat keniatan orang Indonesia dengan orang Jepang dalam membangun sesuatu tuh beda gitu ya. Dan apa ya, kalau menurut gue ini dukungan dari pemerintah betul juga luar biasa. Betul. Dukungannya contohnya apa aja sih nggak yang kira-kira yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang baru mau mulai bikin usaha sendiri gitu nggak? Kalau apa ya, kalau secara spesifiknya sih gue kurang ini juga ya, tapi ya mungkin ya kayak misalnya untuk pengajuan kredit, terus apa ya, kayak semacam UKM Sporting Center seperti itu di Jepang juga ada. Oke. Sebetulnya yang kayak lembaga kayak gitu juga di Indonesia juga sebetulnya udah ada gitu kan, UKM gitu ya. Ya cuma gue nggak tahu apakah berfungsi dengan baik atau enggak, karena gue sendiri ya karena nggak bekerja di situ jadi gue nggak ngerti bidangnya gitu. Dan salah satu yang menjadi landasan ekonomi Jepang itu ya karena mereka punya banyak venture company sih kalau menurut gua. Oke guys, jadi kurang lebih itu aja ya. Jadi nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi kita coba ngobrol-ngobrolin lebih detail lagi mengenai kuliah di sana gitu ya, terus juga mengenai masalah kerja di sana, karena ini gua baru ngupas luarnya aja gitu ya, secara rangkuman dari 10 tahunnya enggak. Dan gue rasa ada banyak sekali critical moment ya ketika kita tinggal di negeri orang yang gue rasa sangat beda banget gitu ya. Maksudnya beda banget dengan negara kita, baik itu dari budayanya, cara kita hidup juga pasti beda. Dan gue rasa sih banyak banget yang bisa diceritain sama si Angga ini juga ya gitu ya. Gitu ya enggak ya? Ya. Jadi nanti mungkin di lain kesempatan kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi sama Angga dan kita coba kuak kira-kira ada cerita menarik apa lagi selama hidupnya dia di Jepang selama 10 tahun itu. So, bagi kalian yang dengerin, bagi kalian yang udah nonton, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kalian suka dengan konten yang gue bawakan kali ini, dan semoga konten yang gue bawakan kali ini bersama dengan Angga juga cukup informatif buat kalian. Terutama bagi kalian yang mungkin sekarang itu punya niatan untuk either itu kuliah di Jepang dan ingin melanjutkan juga untuk kerja di Jepang. Karena tadi Angga kurang lebih bagaimana path-nya, bagaimana circle-nya dari mulai kuliah sampai kerja udah menceritain. Jadi kurang lebih informasi itu bisa kalian jadikan modal lah untuk gambaran kira-kira apa yang akan kalian lakukan kalau kalian itu mau kuliah dan kerja di Jepang. Oke, thank you Ga. Thank you guys yang udah nonton. Sama-sama, ya. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Bye bye guys. Ya.